Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Selamat pagi Komisi Pemuda. Apa kabar teman-teman? Baik. Kak Bima apa kabar? Baik juga Bianda. Nah Kak Bima, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini nih. Hari ini tuh sebenarnya selain kita mau kebaktian, kita mau ngerayain apa sih? Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya kita udah tahu ya kita akan merayakan apa ya di hari yang spesial ini. Ada dekor-dekor, balon-balon, warna-warni. Dan ada angka 67. Itu artinya Komisi Pemuda berulang tahun. Nah 67 itu ya tepuk tangannya, ada tepuk tangan ternyata. 67 itu umur yang cukup tua ya Bianda ya. Parah. Tapi anak-anaknya yang ikut, orang-orang yang ikut masih jiwanya jiwa muda. Oke teman-teman, untuk membuka kebaktian kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian Haleluya Pujilah. Di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah Bianda, selain kita akan merayakan ulang tahun KP, di kebaktian kali ini kita mau belajar tentang apa sih? Nah, aku mau nanya nih teman-teman, ada yang ingat gak tema kita hari ini tuh apa? Mungkin lihat di poster tadi pagi atau kemarin atau di grup, ada yang ingat apa? Kings of Kings, oke. Nah, raja di atas segala raja ya. Ya Bener, tema kita hari ini itu adalah Kristus Raja di atas segala raja. Nah, sama seperti lagu yang kita baru aja nyanyiin tadi, kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang agung dan Maha Esa.
seperti nas pembuka kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Marilah kita menaikkan puji kita kepada Allah dalam lagu Shout to the Lord. Teman-teman, lagu Shout to the Lord yang barusan kita nyanyikan mengajak kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai tempat satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Namun, jikalau kita mau jujur, berapa kali kita malah lebih sering untuk lari daripada Tuhan
alih-alih menjadikan dia tempat sandaran kita. Jikalau kita mau jujur sekali lagi, berapa banyak kita lebih sering menyakiti Tuhan, alih-alih memuji kebesarannya. Kita bisa saja memuji Dia dengan mulut kita, tetapi mengabaikan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah pada kesempatan kali ini teman-teman, kita datang kepadanya, kita meminta ampun untuk setiap kegagalan kita, untuk merajakan Dia dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Allah, serta bertekad untuk tetap setia di jalannya. Dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk bersalam damai. Kita bisa tos ya. Aku milikmu,
kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah hati yang sudah siap untuk terarah kepada Tuhan boleh mendengarkan firman dan menerima firman itu dengan baik. Kami berdoa agar kami diberikan pengertian, sehingga pengertian itu boleh menolong kami untuk mengevaluasi bagaimana kami sudah menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tuhan kiranya berkati dan tolong, sehingga melaluinya kami juga didorong untuk menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18. Kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Yohanes 18, kita akan baca ayat ke-33 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, semoga semua berada dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Ada sebuah kisah yang menarik saudara tentang seorang raja yang suka sekali memakai pakaian yang indah. Karena baginya memakai pakaian indah itu akan menolongnya untuk memancarkan auranya sebagai raja yang luar biasa. Ya, sehingga yang terjadi adalah dia bikin sayembara, coba siapapun ya yang ada di negeriku ini bisa membuat desain baju yang bagus, maka datanglah kepadaku, kira-kira begitu. Maka datanglah rekan-rekan seorang kakak beradik yang mengaku sebagai seorang desainer ya, sebagai seorang penjahit, padahal mereka tidak lebih dari seorang penipu. Mereka mengatakan, "Kami akan membuat jubah yang luar biasa indah untuk baginda raja, tetapi ini bukan jubah yang sembarangan. Karena hanya orang bijaksana, hanya orang yang pintar, hanya orang yang terpilih yang bisa melihat jubah ini." Sehingga rekan-rekan si raja kan gengsi begitu ya. Maka dia katakan, "Bikinin saya jubahnya, bikinkan saya bajunya." Sehingga kedua kakak beradik ini saudara mulai bekerja ya. Kayaknya lagi mengerjakan sesuatu, padahal karena mereka penipu, mereka lagi gak ngerjain apapun. Ya, mereka nggak mengerjakan apapun, tetapi seolah-olah membuat sesuatu. Sehingga ketika Perdana Menterinya datang, "Loh, mana bajunya?" begitu ya. Kemudian mereka mengatakan, "Bisa lihat kan Pak? Karena cuma orang terpilih yang bisa lihat ini. Kalau orang bodoh, orang yang nggak berhikmat, nggak bijaksana, nggak akan bisa lihat ini." Maka karena gengsi, dia bilang apa teman-teman? "Saya bisa lihat, ih bagus banget bajunya, gila keren banget gitu ya." Itu yang dia katakan. Dan dia melaporkan hal itu kepada raja, "Pak, bajunya ini cakep banget ya, indah banget, luar biasa, sampai bikin silau," kira-kira begitu. Dan yang terjadi adalah ketika raja mencoba, sebenarnya raja dalam hatinya berpikir bahwa kok gua nggak lihat apapun ya, nggak merasa pakai sesuatu, nggak lihat apapun, tapi gengsi dong. Kalau dibilang nggak
bijaksana, dibilang bodoh, dibilang orang yang tidak terpilih, maka dia katakan bahwa oke, ini jubah yang sangat indah, sangat bagus, dan dia menganggap dirinya memakai itu dan mulai melakukan parade keliling kerajaan. Dia menyadari sampai akhirnya seorang anak mengatakan, ini rajanya telanjang, gitu ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini dia telah dibodohi atau juga ditipu. Nah rekan-rekan, menurut kita ini cerita yang sederhana begitu ya, tetapi menurut saya menarik. Mengapa sang raja bisa berlaku seperti ini? Mengapa rekan-rekan? Menurut kita. Kenapa raja bisa berlaku seperti itu? Ya, saya mau tanya Bima. Tadi bilang tunjuk saya dong, tunjuk saya. Kenapa Bim? Menurut kamu rajanya bisa begitu? Kenapa Bim? Karena dia gila kekuasaan kali ya, gila pujian gitu. Jadi dua-duanya. Sengaja iseng. Gila pujian, gila kekuasaan. Oke, Niko. Kenapa nih? Raja. Oh, baru datang. Andrew. Kenapa itu? Kamu baru datang juga? Ya elah. Manda. Karena rajanya gengsi, nggak mau dibilang bodoh, jadi dia ngakunya bisa lihat. Ya, karena rajanya ingin dinilai bijaksana. Oh, ingin dinilai bijaksana ya. Menarik rekan-rekan karena tadi ya, karena nggak mau, karena gengsinya besar, karena pengen dilihat bijaksana, karena dia berpikir, aduh aku nggak mungkin dong sebagai raja terus kemudian mempermalukan diriku dan lain sebagainya ya. Justru ketika dia ngasih makan gengsinya, ya sebenarnya dia lagi mempermalukan dirinya sendiri ya. Saudara, ada satu kutipan yang mengatakan pride was the belt you used to hold your pants up when you had no pants. Ya, jadi harga diri, kebanggaan itu rekan-rekan seperti kayak kita, pakai ikat pinggang ya untuk nahan celana padahal kita kagak pakai celana. Ya, itu harga diri, itu kebanggaan. Ada artinya enggak sih enggak? Ya, kayaknya dia mau pakai belt gitu ya, padahal lagi nggak pakai celana. Ada artinya nggak kebanggaan sebenarnya, saudara? Nggak ada, ya. Kesombongan, kebanggaan, ya, pride itu sendiri sebenarnya kayak orang nggak pakai celana tapi pakai ikat pinggang, nggak ada gunanya. Tetapi celakanya, masalahnya, itulah yang orang-orang kejar. Masalahnya, itulah yang orang-orang upayakan untuk dapat. Supaya aku punya pride, maka aku mengejar pujian-pujian. Supaya aku punya pride, maka aku melakukan banyak pencapaian. Aku berusaha keras untuk capai ini, capai itu, dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapatkan pride, maka aku berusaha mendapatkan posisi tertentu. Maka aku ingin diterima, maka aku harus punya kekuatan, aku harus punya kekuasaan. Karena ketika memiliki itu semua, maka itu akan bisa memenuhi dirinya dengan sebuah kepastian. Bahwa gue pasti aman di jalan gue pasti diterima semua orang, jalan gue akan baik ke depan, dan berbagai keputusan bisa jadi gue yang tentukan dan lain sebagainya. Ya, pride itu sebenarnya nggak ada artinya, rekan-rekan, nggak ada gunanya. Kalau orang tua saya ngomong, no makan tuh gengsi ya. Kalau misalnya ditawarin sebenarnya lapar nih perutnya ya, mau makan nggak? Enggak tante, udah kenyang gitu ya. Padahal belum makan ya, padahal bunyi kerucuk-kerucuk. Suara apa itu? Enggak, bukan saya tante, bukan saya, dia misalnya ya. Kadang-kadang kan orang jadi bilang makan aja tuh gengsi. Gengsi nggak bikin kita kenyang ya. Tetapi itu yang justru seringkali orang kejar, orang perjuangkan, orang berusaha dapatkan karena nggak ada orang yang mau kelihatan jelek. Dia nggak mau sebagai seorang raja, dia kelihatan nggak spesial atau kelihatan sama dari yang lain. Nggak ada orang yang nggak mau kelihatan dirinya itu hebat di mata banyak orang. Semua pasti ada kecenderungan ke arah situ. Oleh karena itu rekan-rekan ketika melihat Yesus begitu ya, maka nggak heran kalau mereka gagal paham tentang identitas Yesus itu sendiri. Mereka bahkan nggak mau terima kalau Yesus itu disebut sebagai Raja atau Mesias, Allah yang menyelamatkan, yang dinantikan oleh orang-orang dalam masa-masa penjajahan Roma. Mereka nggak mau terima karena apa? Harapannya ketika berpikir atau melihat seorang raja dipenuhi dengan kekuasaan, dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan banyak hal baik yang besar. Tapi kok nyatanya, realitasnya yang muncul model yang begini.
harapannya yang begini, begitu ya, dengan segala kemegahannya, tapi yang muncul modelnya yang biasa-biasa, anaknya tukang kayu lagi, kira-kira begitu. Ya, yang pakaiannya juga ya nggak lebih keren dari orang-orang biasa lainnya. Sehingga harapan yang ada jurang yang besar antara harapan dan realitas membuat mereka tidak hanya gagal paham, tetapi mereka juga tidak mau terima kalau Yesus disebut sebagai Raja atau Mesias yang dinantikan selama ini. Kenapa? Karena nggak punya potongan jadi raja, ya. Tahu nggak punya potongan jadi raja nggak? Kalau orang zaman dulu ngerti ya. Lu nggak ada potongan jadi raja, lu nggak ada cocok-cocoknya, nggak punya model jadi raja, kira-kira gitu ya. Maka mereka gagal paham dan gak mau terima. Ini sama rekan-rekan, jurang harapan dan realitas kira-kira kayak begini ya. Yang klien mau kayak begini kan gitu ya. Tapi budgetnya kan kurang ajar banget. Maunya segede gaban ya, maunya yang spektakuler. Tapi budgetnya budget ini ya, upahmu besar di surga. Kan kadang-kadang begitu ya. Harapannya gak sesuai nih dengan kenyataannya. Bikin kesel gak? Bikin kesel nggak? Bikin kesel, apalagi kalau diskusinya alot terus kita yang dianggap nggak capable buat kerja, kan lebih celaka gitu ya. Atau misalnya kalau kita belanja online, mikirnya beli baju cakep nih ya, pas datang kayak begini, sebel nggak? Ya, kok kayaknya di foto bagus, tapi pas datang kok bentuknya jadi lain, ini salah bajunya bukan salah kita, kan gitu ya teman-teman ya. Atau misalnya waktu itu saya pernah lihat di video, beli lemari murah ya 130.000 kan gitu ya. Ada nggak sih yang sebodoh temen gua beli lemari 130.000 pakai Shopee Pay Later lagi, yang datang lemari Barbie kan gitu ya teman-teman ya. Dia berpikir gila nih murah banget nih lemari ya, gue berharap lemarinya murah bagus, yang datang lemari Barbie. Ya kecewa nggak sih kalau kayak gitu? Kecewa kan, apalagi belinya pakai pay later kan gitu ya teman-teman ya. Maka kalau untuk hal-hal seperti ini aja kita bisa kecewa, kita bisa emosi nggak tuh gitu ya. Apalagi orang-orang yang ada pada zaman Yesus. Gila, harapan gue udah tinggi nih, rajanya bakal spektakuler, akan nolong, datang dengan berkuda, yang datang pakai keledai gitu ya. Datang dengan pasukan yang luar biasa, akan menyelamatkan. Tahu-tahu dia anaknya tukang kayu. Ya bayangkan emosinya itu seperti apa rekan-rekan. Mereka nggak terima, mereka merasa hina kalau dia tuh jadi raja kami. Kira-kira begitu. Ya, mereka nggak puas karena tampilannya, potongannya, modelnya tuh nggak cocok dibilang jadi raja. Sehingga yang terjadi adalah rekan-rekan ketika Pilatus bertanya, begitu ya, di bagian ayat-ayat awal, begitu ya, apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Di ayat ke-30 jawab mereka, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan raja, sorry ya, dia itu penjahat. Ya, yang kami seret, kami bawa ke sini karena kami nggak suka sama dia. Kalau dalam Lukas 23 rekan-rekan dikatakan tuduhan-tuduhannya adalah dia menyesatkan bangsa kami. Dia melawan kaisar dengan melarang orang-orang untuk membayar pajak. Dia ngaku-ngaku sebagai Mesias, mengaku-ngaku sebagai raja. Bahkan Yesus dituduh menghasut rakyat dengan ajaran-ajarannya yang dianggap sebagai ajaran yang sesat. Ya, lu nggak cocok jadi raja, lu cocoknya jadi penjahat. Dan celakanya, yang mimpin peradilan ini rekan-rekan adalah Pilatus, seorang people pleaser, ya, yang kemudian terdesak dengan keberadaan orang banyak. Ya, kata orang banyak rekan-rekan dalam bagian Injil yang lain, rekan-rekan, itu menunjukkan bahwa ada kumpulan orang, ya, kayaknya seperti pasukan orang-orang yang berkumpul orang banyak tapi nggak ada yang perintahin. Jadi bayangkan betapa ngerinya Pilatus berada dalam situasi saat semua orang menginginkan kematiannya. Ya, dia diperhadapkan pada situasi, kalau gue nggak menyenangkan orang, kalau gue nggak memuaskan orang, gue yang celaka. Kalau gue nggak melakukan sesuatu untuk mengamankan diri gue, maka gue yang celaka. Maka pertanyaan Pilatus nih jadi menarik rekan-rekan, saat dia bertanya, apakah engkau adalah seorang raja? Ya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab, menurut saya jawaban yang luar biasa menarik begitu ya, ketika dia mengatakan, apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Yesus menanyakan pertanyaan yang esensi. Kalau lu tanya sekarang gua raja atau enggak, itu datangnya dari hati lu atau dari orang lain yang ngomong sama lu. Itu sesuatu yang berbeda. Yesus mau menegaskan apa yang hatimu katakan.
Apa yang nuranimu katakan? Apa yang hati terdalammu pikirkan? Kenapa rekan-rekan? Karena Pilatus itu orang dengan posisi tinggi, dengan jaringan yang luas, dia pasti tahu siapa itu Yesus dalam tanda kutip, gitu ya. Dia tahu apa yang dikerjakan Yesus, dia pasti tahu Yesus bukan orang biasa, dia tahu Yesus tidak melakukan kesalahan. Dalam bagian Injil yang lain dijelaskan, saya tidak menemukan kesalahan padanya. Dia tahu peradilan ini sebenarnya nggak adil, ya. Maka Yesus berusaha bertanya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh hatimu sendiri? Apa yang jadi kebenaran yang sebenarnya sedang engkau abaikan? Apa yang menjadi suara hatimu? Apa yang engkau lihat dan engkau percaya sebagai kebenaran? Sama kayak raja tadi, rekan-rekan, yang ketika pakai baju, dia punya suara kebenaran mengatakan, gue gak lihat apa-apa, dan gue kayak orang yang konyol. Tetapi ada orang-orang yang memilih mengabaikan suara kebenarannya, mengabaikan hati nuraninya, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengabaikan hati nuraninya, hanya agar bisa diterima oleh orang lain. Mengabaikan hati nuraninya, supaya dia gak kena masalah di kantor. Mengabaikan hati nuraninya supaya jalannya aman terus. Mengabaikan kebenaran, tutup mata pada kebenaran supaya dia nggak harus disibukkan dengan hal-hal yang nggak perlu. Ya, rekan-rekan, ada banyak orang yang seringkali begini, melakukan apa yang diperintahkan atau dilarang, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya. Ya, misalnya kita nggak boleh istilahnya apa ya, curang di kantor. Oke, gue gak curang di kantor, tapi gue gak melakukan apa yang seharusnya gue lakukan. Bekerja dengan serius, bekerja dengan hati yang penuh, melakukan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Oke, gue gak suka ngebully, makanya kalau teman-teman gue ngebully, gue diem aja. Melakukan apa yang dilarang, ya, tidak ngebully, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya. Bahwa ada masa di mana kebenaran itu butuh dinyatakan, butuh diungkapkan. Oke, gua kalau orang tua gua marah-marah atau ngomel-ngomel, merepet-merepet, ada ya kalau di Instagram yang cantimo, ya dasar pinter kan gitu ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Ah, kurang gaul nih berarti nih, ya. Emaknya kesel kan, dikit-dikit beli cantimo ya, 85.000, goblok kata dia gitu ya. Kata mamanya kan, ya lain kali jangan beliin mama kayak begini ya. Pas mamanya ngomel-ngomel, ya udahlah, kan dia terima aja sebagai anak. Ya, ada masa kan di mana mungkin orang tua gue ngelakuin hal yang gak oke, gue gak bales karena gue tau itu kurang ajar. Gue gak bales maki-maki lu, gue gak bales banting pintu, tapi kadang kita gak melakukan apa yang seharusnya. Ya, ada banyak orang yang mengerjakan hal yang dilarang, yang seadanya, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya. Padahal hidup beriman, hati nurani, kebenaran itu terkadang mendorong kita untuk melakukan lebih dari yang seadanya, ya, untuk melakukan lebih dari yang bare minimum, teman-teman. Itu yang kemudian Yesus tegaskan dan Yesus tanyakan, apa yang engkau katakan dari hatimu sendiri? Jangan sampai rekan-rekan saking udah sering mengabaikan hati nurani, mengabaikan suara hati, lama-lama kita jadi tumpul. Dan gak ada lagi rasa bersalah ketika kita melakukan hal yang gak baik. Jangan lagi karena kita udah biasa mengabaikan suara hati nurani, lama-lama udah gak kedengeran lagi tuh, ya. Malah kayaknya kita lebih jahat dari setan takut kali sama kita, kan yang sering terjadi begitu, rekan-rekan. Yesus menjelaskan bahwa ketika engkau bertanya apakah aku adalah raja, kamu kok yang ngomong, kira-kira gitu ya. Yesus ini unik karena Yesus gak kadang-kadang apa ya, dia nggak mau kasih tahu sesuai dengan apa yang lu mau denger. Lu pikir aja sendiri kalau gue ngomong begini kira-kira apa. Kira-kira begitu ya. Coba dipikir, ditelaah ya apa yang akan aku sampaikan ini. Jadi kamu adalah raja, ya pikir aja sendiri. Kan kamu yang bilang aku raja. Yesus menegaskan bahwa kerajaan aku ini bukan dari dunia. Ya, kerajaanku bukan dari dunia. Dan kalaupun aku datang ke dunia, aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, memberitakan tentang kasih Allah. Beda sama raja-raja dunia yang berusaha mendapatkan kekuatan dan kebesaran sebanyak mungkin. Ya, habisi ini supaya kita makin solid kekuatannya. Kan itu yang terjadi rekan-rekan kalau di film-film ya. Kalau orang jadi raja, maka biasanya musuh-musuhnya akan dihabisin tuh. Betul ya di film-film. Untuk apa? Membuat posisinya aman. Ya, kalau zaman sekarang ya, jadi pemimpin yang ditempatin adalah orang-orang yang satu kubu dengan dia. Supaya apa?
membuat dia posisinya lebih stable, kira-kira begitu. Itu yang biasanya raja-raja dunia lakukan, tapi sorry, aku bukan raja dari dunia. Kerajaan aku bukan dari dunia, oleh karena itu tugasnya pun berbeda. Ya, tugasnya pun gak sama seperti orang yang hanya ingin mengumpulkan ketenaran dan lain sebagainya. Yesus datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, tentang siapa sih Allah kita, tentang siapa sih Allah yang kita imani, bahwa kasih Allah itu besar, bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang memberikan kesempatan pada kita yang penuh dengan keterbatasan, kasih yang membuka ruang setiap kita untuk berproses. Selama kita berproses, ayo datang sama Tuhan. Maka minggu ini rekan-rekan dibilang sebagai Minggu Kristus Raja, yang mengakhiri minggu biasa dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam masa penantian Advent. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita boleh benar-benar terbuka dengan sikap hati yang benar untuk tahu siapa Tuhan yang kita imani, untuk tahu siapa Tuhan yang kita sambut. Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya, yang dia rindukan bukanlah teman-teman sembah-sembah. Enggak. Bukan raja model begitu. Saya selalu tanya rekan-rekan, kalau katekisasi, emang tujuan kita hadir ke tengah dunia apa sih? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagi saya itu bukan tujuan kita hadir ke dunia. Ya, karena kalau iya Tuhan kita gila hormat banget dong. Gua diciptain cuma buat nyembah-nyembah doang. Bagi saya enggak. Ya, kalau kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, itu tanggung jawab beriman kita. Bukan untuk itu kita diciptakan. Tapi saat gue beriman sama Tuhan, gue punya tanggung jawab untuk itu. Ketika Yesus menjadi raja di atas segala raja, Yesus rindu agar kita menyadari bahwa kita ada dalam kuasa dan pimpinan Sang Pemilik kehidupan, yang mengatur segala sesuatu, yang mengerjakan segala sesuatu, yang memungkinkan segala sesuatu. Maka rekan-rekan, ketika kita membahas tema dan merenungkan hal ini, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai raja belum dalam kehidupan kita? Ya, kalau teman-teman berkaca dalam keseharian teman-teman, apakah kita semua sudah menempatkan Yesus belum sebagai raja di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan raja di kehidupan kita bukan Tuhan Yesus, tapi bos. Perkataannya seperti firman, ya, bukan kata Tuhan Yesus. Perkataan bos itu seperti firman. Gue mau balik jam 5, dia suruh gue ngerjain tugas setengah 5, gue akan lembur. Kan kira-kira gitu ya. Kalau dia bilang ini, gue sih gak pengen, tapi kalau udah bos yang bersabda, maka gue akan lakukan. Walaupun hati memberontak, air mata menetes kan gitu ya. Tapi gue akan tetap lakukan. Jangan-jangan yang jadi raja dalam kehidupan kita itu adalah pacar kita. Ya, sehingga kalau dia moodnya geser dikit, otaknya lagi geser dikit, kita yang kamu mau apa supaya aku senangkan, kan kira gitu ya, supaya kamu gak marah, supaya kamu happy, ya, supaya aku mah gak peduli deh yang lain, aku tinggalin, kalau perlu keluarga aku tinggalin demi kamu sayangku, misalnya gitu ya. Kalau perlu aku gak usah kerja, aku bolos demi kamu sayangku, misalnya. Jangan-jangan yang jadi raja di hati kita adalah orang yang kita suka, atau jangan-jangan yang jadi raja di hati kita adalah ambisi-ambisi kita, yang kita kejar, yang selalu kita perhatikan, ya, yang selalu kita upayakan yang terbaik, ya. Orang tua makan enggak mah gue bodo amat, saudara gue lagi ngapain gue nggak peduli, tapi ambisinya dikejar. Jangan-jangan yang jadi raja kita adalah saham hari ini harganya berapa ya, koreksi atau enggak kan gitu ya. Jangan-jangan yang jadi raja kita adalah hal-hal yang ada di luar Tuhan, ya. Siapa, apa yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk berjejak? Berjejak itu kan artinya melangkah gitu ya teman-teman. Apa yang jadi dasar untuk hal-hal yang teman-teman kejar? Untuk cara teman mendapatkan apa yang jadi dasar? Teman-teman, kita boleh berambisi jadi yang terbaik, silakan ya. Lakukan apa yang teman-teman mau. Tapi dasar berjejaknya itu didasarkan pada apa? Firman Tuhan kan mengatakan jangan pernah mengingini hal-hal yang istilahnya istri ya sesamamu dan seterusnya. Ya, misalnya nih, aku pengen punya deh pasangan kayak dia, ya, kayak pacarnya temen aku. Boleh nggak punya keinginan kayak gitu? Misalnya Bima punya pacar nih, misalnya, ya, aku pengen banget deh, ya, jadi pacarnya Bima, bukan dia tapi aku, misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak punya keinginan kayak gitu? Atau aku pengen punya pacar kayak Bima, ih, pas lagi mimpin tuh keren banget.
pengen punya pacar kayak Bima, boleh nggak? Padahal udah punya pacar. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Oh, kalau kamu boleh ya, kalau semua mau ngerebutin aku boleh ya. Boleh nggak kalau kayak gitu? Ini pengen punya pacar kayak Bima nih, boleh nggak? Tapi pada nggak mau ya, enggak ya. Boleh nggak? Ya boleh lah, ya. Punya ambisi mah boleh ya, nanti cari yang 11-12 sama Bima, mukanya kan boleh. Tapi yang nggak boleh adalah ngerebut Bima dari pacarnya, itu yang nggak boleh. Kalau udah punya pacar nanti, itu yang nggak boleh, kan gitu ya. Yang nggak boleh adalah gue ngelakuin segala sesuatu supaya Bima jadi milik gue. Cinta nggak ada, dukun pun bertindak. Aku bisa membuat, gitu ya. Terus nyanyi itu nanti ya. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi teman-teman, kalau Yesus jadi raja dalam kehidupan kita, dia akan jadi dasar kita berjejak yang akan menentukan seluruh hal yang mendasari kita. Ketika kita mengejar sesuatu, ketika kita mau mendapatkan sesuatu, apakah caranya kotor, caranya baik. Saat kita mau berprestasi, jadikah jadi orang berprestasi yang nggak punya muka, saking semuanya dihajar, atau jadi orang berprestasi yang bangga karena pakai cara-cara yang benar. Jadi orang yang berhasil dan sukses ya dengan cara-cara yang sehat ataupun lain ataupun sebaliknya. Dan kadang kita harus terima kenyataan bahwa kalau Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak akan menikmati apa yang jadi standar umum dunia. Ya, kalau kita bisa dapat, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa dapat, kita terima. Karena apa? Sikapnya, hatinya didasarkan kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam titik-titik terendah kehidupan kita, siapa yang menuntun kita dalam diri kita? Saat kita sedih, kehilangan seseorang, kita mengalami kerugian, kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita, siapa yang membuat kita punya dasar melewati itu semua? Apakah kemarahan kita, luka kita, kebencian kita, atau iman kepada Tuhan yang menuntun kita untuk berproses kepada baik, kepada hal-hal yang baik? Jadi selamat berproses teman-teman, jangan sampai kita gagal paham hanya karena kita berfokus pada hal-hal yang kelihatan, padahal kasih dan pekerjaan Tuhan itu sudah melampaui hal-hal yang kelihatan. Melampaui duit, melampaui baju, gitu ya, melampaui rumah, cicilan rumah, melampaui banyak hal. Dan apakah dia sudah benar-benar jadi Tuhan yang kita rajakan, itu balik lagi kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berproses dengan baik. Saat hening rekan-rekan bagi kita semua. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang tiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebebasan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, kita akan sama-sama doa syafaat dan juga secara khusus mensyukuri 67 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan bersekutu kita di Komisi Pemuda. Kita berdoa semakin bertambah usia, semoga kita yang ada di dalamnya juga boleh semakin berakar di sini, boleh memberi diri, boleh berproses dengan baik untuk menjadi persekutuan yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tolong dan topang kami semua di dalam menjalani hari-hari kami ke depan.
Kami berdoa agar kami dimampukan untuk dapat mengkritisi apa yang menjadi dasar kehidupan kami selama ini. Ajar kami untuk melihat dan menyadari siapa Tuhan, apa karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami yang melampaui hal-hal yang sifatnya materi. Maka kami mau menghitung berkat Tuhan. Kami mau melihat apa yang sudah Tuhan beri dan bukan terfokus pada apa yang tidak ada dalam diri kami. Oleh karena itu, biarlah syukur akan kehidupan kami, akan kebaikan Tuhan boleh terus kami nyatakan di dalam keseharian. Kami ingin berdoa biarlah Tuhan menolong kami semua, sehingga di dalam hari-hari ke depan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam keseharian, pelayanan ataupun hidup berkeluarga, Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan banyak kebaikan, dan itu boleh mendorong kami untuk melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin keberadaan diri kami di komunitas manapun Tuhan menempatkan kami. Kami yakin situasi apapun yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, tidak ada yang kebetulan. Dan kami yakin dan percaya bahwa dalam seluruh hal itu Tuhan ada bersama dengan kami, menolong kami untuk berjejak dan berproses dengan baik. Kami ingin berdoa bagi pergumulan kami semua yang juga mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau belum mendapatkan pasangan hidup atau berada di dalam kedukaan, berada dalam keadaan kesehatan yang tidak begitu baik. Tuhan, dalam seluruh pergumulan kami menyerahkan diri kami, biarlah dalam titik-titik terendah Tuhan menolong kami untuk tidak terjatuh, untuk bisa kembali bangkit, untuk bisa melihat kebaikan, untuk bisa menolong kami menghayati hidup yang adalah kesempatan dan anugerah Tuhan. Biarlah semua itu memperkuat kami, dan kami rindu bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Ada teman-teman seperjalanan yang Tuhan juga karuniakan, tetapi sekalipun kami tidak memiliki siapapun, kami mengimani Tuhan sendirilah yang ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda dalam 67 tahun perjalanan yang Tuhan sudah sertai. Terima kasih karena dalam jatuh bangun, dalam suka dan duka, Tuhan ada dan terus memelihara persekutuan kami. Doa kami ke depan agar kami boleh sama-sama jadi orang-orang yang berakar, yang tidak hanya beribadah lalu pulang, tetapi juga boleh terlibat dalam hidup berkomunitas, dalam bersekutu, sehingga kami boleh merasakan pertumbuhan yang nyata di dalam hidup bersekutu kami. Kami mengucap syukur juga untuk Bianda yang berulang tahun. Tuhan kiranya menolong dalam hari-hari yang ia jalani ke depan. Berkat dan kasih Tuhan memenuhi hatinya. Apa yang ia rindukan, apa yang ia gumulkan, Tuhan boleh jawab pada waktunya, memberikan apa yang ia butuhkan dalam rancangan terbaik Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam peralihan pemerintahan ini, dalam proses-proses untuk bisa memungkinkan segala sesuatu berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati sehingga usaha, upaya itu boleh dilakukan dengan hati yang jujur, terarah kepada Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada juga boleh memanusiakan dan membangun negeri ini. Berdoa bagi keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, masih ada perang yang terjadi di sekitar kami. Tuhan kiranya topang dan tolong agar korban-korban bisa kembali membangun kehidupannya, agar perang itu sendiri bisa berhenti, dan agar orang-orang dalam kesombongannya boleh merendahkan hati dan belajar mengasihi sesamanya. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan bukakan banyak jalan baik bagi kami. Kami menutup doa ini dengan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan harta merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan scan QR code. Tuhan, terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh dapat memberikan kepadamu persembahan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami juga Tuhan agar kami dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, melalui kebaktian kita hari ini, kita telah diingatkan bahwa kita harus merajakan Kristus dalam kehidupan kita. Sebab dialah yang sudah menebus kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Maka dari itu, marilah kita puji Dia, Sang Penebus kita yang mulia itu. Mari kita pujikan, layak dipuji, disembah. Surga menyanyikan
mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk dan bersatu dulu. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua, dan kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Apakah ada? Oke, sepertinya semuanya stok lama ya. Oh, ada? Boleh angkat tangan? Oh, oke. Nanti bisa disambut oleh pengurus ya. Selamat datang ya di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Oh, namanya siapa Kak? Nini. Dominik. Oke. Selamat datang. Ya teman-teman, ini ada info buat minggu depan. Kita udah mulai masuk ke minggu Advent pertama dengan tema memaknai hari Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter Abednego. Next. Ya, buat pelayan minggu depan itu kita bakal bareng sama GKI Gunung Sahari. Lanjut. Ya, ini untuk pelayan hari ini. Pelayan firman ada Kak Sindu, penatuanya ada Ko Gunawan, liturgosnya ada aku dan Kak Bima, pemusiknya ada Cikeja, Ko Gerald, Ko Wahyu, Ko Leo, sama Ko Chris. Singernya ada Ko Yogi dan Kak Erna, mumetnya ada Ko Daniel, ushernya ada Ko Hendrik dan Farel, soundman-nya ada Edward, publikasinya ada Cicisil. Terima kasih buat para pelayan. Ya teman-teman, dua minggu depan kita akan mengadakan booster sport di tanggal 8 Desember. Untuk kali ini kita akan mengadakan olahraga basket ya. Tempatnya seperti biasa di P2, mulai dari setengah 12 yaitu setelah KP sampai jam 2 siang. Nah teman-teman, karena sebentar lagi kita mau ngerayain Natal juga, kita ada acara namanya Christmas Potluck. Nah, seperti namanya aja kan udah potluck ya. Nah, itu di tanggal 14 Desember, hari Sabtu di Aula Lantai 4. Itu kita mau ngadain potluck, jadi teman-teman bisa datang dan bawain makanan per orang satu macam sesuai dari huruf depan nama teman-teman. Terus kita juga ada tukar kado dengan minimum harganya 50.000. Kalau teman-teman minat bisa mungkin langsung ngomong ke grup Jarkom kita aja atau bisa japri ke aku atau ke Koyogi atau Niko. Thank you. Ya teman-teman, untuk wah, pengumuman tambahan ya yang tadi ya. Nah teman-teman, dalam rangka pengembangan jemaat pelayanan gereja, kita ada kerinduan untuk mempunyai lahan parkir yang lebih luas. Maka dari itu gereja saat ini mendapat kesempatan untuk membeli lahan di area dekat gereja kita.
Maka majelis jemaat mengajak kita semua untuk ikut serta mengambil bagian dalam aksi sedulur, yaitu aksi persembahan Rp20.000. Aksi ini akan dimulai pada minggu depan ya, yaitu minggu Advent yang pertama dan melibatkan setiap umat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Maka dari itu, marilah kita mengambil bagian dalam aksi sedulur ini dan berdoa untuk proses pembelian lahan parkir. Tuhan nolong dan memberkati kita. Terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mengundang Cici Sherlyn. Sherlyn untuk maju ke depan. Jadi dong. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Jangan pulang dulu, kita mau ada perayaan HUT. Kita Komisi Pemuda kan 67 tahun, bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan. Sebelumnya aku boleh minta teman-teman yang di kursi belakang untuk mengisi kursi-kursi yang di depan. Hah? Kursi yang di depan diisi, kecuali yang ada Alkitabnya Ibu Pendeta Sindu, jangan didudukin. Udah jadi hak milik. Boleh. Kak Sindu boleh kali sama Kogun ikut, duduk dulu, nanti baru kita prosesi salaman. Yuk yang 2 baris belakang tadi yang datangnya telat, boleh maju ke depan. Karena kita punya games yang ada di bawah. Jadi, ayo. Jangan dulu lah. Ayo maju, Bel maju. Ayo maju, isi kursi-kursi yang di depan. Sebentar doang. Masa makan jam segini? Gasik. Ayo, yang di belakang ikut dulu. Isi kursi-kursinya yang di depan. Karena udah ada hadiah-hadiahnya. Pemusik main full gak? Main full? Masa? Ada yang gak main? Biar ikut duduk di situ. Oke, udah diisi semua. Nih, kosong loh di sebelah sini. Ini gak ada yang mau pindah di sini nih. Tidak ada yang mau di sini. Aku nih yang di sini. Udah diisi semuanya kursi-kursinya. Oke, ini kayaknya warganya hampir separuh pulang ya. Kabur, takut kayaknya. Oke, gak apa-apa. Nah sekarang karena udah di tempat duduk masing-masing, nextnya apa nih? Kita mau tulis harapan nih teman-teman. Nanti akan dibagikan 2 kertas coklat, satu berbentuk tag gitu. Kayak hargaan ya. Terus satu lagi kertas kotak dan ada botol gantungan kaca. Jadi teman-teman tulis harapan untuk teman-teman sendiri di kertas kotak. Nanti kita akan masukkan ke botol. Terus untuk yang harapan KP ditulis di kertas yang berbentuk tag. Jadi diisi harapannya untuk diri sendiri apa. Terus yang di kertas tag itu diisi harapannya untuk Komisi Pemuda apa. Silakan. Jangan dibawa pulang dong. Dengar nih. Kita punya door prize menarik nih teman-teman. Untuk yang karangan tulisannya terbagus. Oh enggak ya. Abdi mau ikutan duduk Abdi? Pilih kursinya. Pilih kursi, masih banyak kursi kosong. Ayo, pilih kursinya, jangan yang di belakang. Jangan di belakang, pilih yang depan-depan sini. Enggak, yang di belakang enggak. Yang di belakang enggak ikut main. Pilih yang di sekitar sini, boleh depan 2 sini, situ. Sini yang kosong banyak. Ada siapa nih? Udah?
Oke, berarti ini kursi 1, 2, 3 punya Zerlin ya. Kita kasih waktu. Aku kasih waktu 5 menit untuk nulis. Siapa tahu ada yang butuh waktu untuk berpikir dulu apa yang mau aku tulis. Nanti lipatnya caranya harus dibagi 2 dulu. Horizontal, ayo tahu nggak horizontal dan vertikal? Terus baru digulung. Ditulis dulu, aku kasih waktu 5 menit sampai 10.45. Jangan ngintip katanya. Loh, ini bukan ujian. Jangan nyontek kuisnya. Mami Okta mau ikutan duduk di situ, temenin suaminya. Isi dong wishnya, tulis-tulis buat kafe. Bukan, ini lagi ujian ya. Gulungnya, ya. Gulungnya ada kesulitan nggak teman-teman? Menggulung. Kayaknya aman semua. Coba Bi kasih contoh Bi, gimana Bi gulungnya Bi? Ya. Ini adalah kerjanya. Sudah semua? Hampir. Sabar. 1 menit lagi. Jadi kayak ujian. Hah? 1 menit. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya, teman-teman. Kalau ada plastik-plastikan dikantongin dulu. Nanti kita buangnya di depan sama-sama di tempat sampah. Oke, sudah ya. Sudah, digulung-gulung, dimasukin ke botolnya ditutup. Jangan dibuang ke laut dong, masa dianyutin? Enggak dong. Ini bukan pesan berantai sayang. Apa nih si kentangnya?
Udah. Nah, nantinya botol itu teman-teman akan bawa pulang dan teman-teman akan mengingat setiap harapan-harapan teman-teman yang teman-teman tulis di situ untuk diri kalian masing-masing. Udah tulis untuk KP? Kalau udah, panitia boleh? Panitianya untuk mengambil price tag. Takut banget lo FJ lo diserbu lo. Sudah? Ada yang belum ngumpulin? Adakah? Bolpen-bolpennya juga dibalikin ya. Bolpen-bolpennya jangan dibawa pulang. Bolpen-bolpen spidol. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke mana ya? Makan. Kita mau, ini acara puncaknya kalau ulang tahun katanya. Kita mau potong kue, kita mau potong tumpeng. Kita ada kue dan tumpeng hari ini. Jadi boleh untuk teman-teman yang udah menyiapkan kue dan tumpengnya, kita dimajukan kue dan tumpengnya. Dan sambil disiapkan juga aku mengundang Pendeta Sindu, Penatua Kukuh, dan juga Bianda yang hari ini ulang tahun. Aye. Hah, Bianda 67 tahun? Astaga, wow. Yuk boleh. Dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, tapi bukan lagu Jamrut, teman-teman. Bukan. Ayo dong Bi, kita nyanyi lagunya ya. Oke, oh iya lupa ada Ray. Ray ini ketua komisi pemuda, jadi akan sama-sama mau ditiup atau dikebas nih lilinnya. Ush, pakai tenaga dalam ya. Oke, kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Ayo. Yeah.
mantap. Nah, teman-teman yang di depan stay dulu, kita mau foto bersama dulu, semuanya maju yuk. Kita foto, boleh ada yang duduk? Hah? Posisi duduknya jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Ini kursinya adalah menentukan keberuntungan Anda. Jadi ayo teman-teman semuanya maju, kita foto, pemusik juga ikut yuk foto dulu. Yuk pemusik. Yang bertugas hari ini asyirnya. Ayo Kayana. Ayo. Ciokta ikut aja masuk. Yuk teman-teman. Ini trio lawak yuk, maju yuk. Yuk, maju. Masuk semua nggak nih? Muat semua nggak nih? Selamat. Pak Hendrik ngambil balon dong, gue takut nih. Aku takut. Ini nggak ada yang mau di sini. Lu ngalangin tumpengnya, duduk. Lu duduk boleh duduk. Sini Wahyu. Ayo Wahyu. Udah yuk. Nanti gantian aja nanti. Kebalik, 6-nya kebalik. Tiduran Niko. Tiduran enak. Udah. Bisa bangun gak? Kasihan banget ya Allah. Oke, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Hah? Nggak, duduk dulu. Jangan dipecah, hei balonnya. Yuk duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Pemusik boleh ikutan? Kan udah nggak main musik. Yuk isi tempat-tempatnya yang masih kosong. Di bawah nggak ada apa-apa di bawah. Nggak ada. Yuk pemusik boleh ngisi. Apa nih? Ini ngapain? Nggak tahu. Yuk pemusik ikutan yuk. Untuk isi tempatnya. Jatuh kan?
kita mau masuk ke door prize. Jadi panitia udah menyiapkan makanan tentu. Akan menyiapkan makanan. Tapi kita punya door prize. Jadi untuk door prize-nya teman-teman semua bisa cek di kolom kursinya. Cek kursinya ada kertas yang nempel atau enggak sih? Darah. Berarti ini punya darah ya? Ini punya darah, ini punya darah. Oke. Teman-teman udah dapat kertasnya masing-masing? Kertasnya ada 10 warna, enggak ya? Jadi kertasnya ada warnanya masing-masing, ada hijau, ada kuning, ada putih, ada gold ya. Tidak kan, ada 4 warna ya. Oke. Udah dapat semuanya kertasnya? Udah? Makan mulu, makan. Oke. Kalau kalian udah dapat kertasnya, warnanya apa? Di sebelah sini udah ada balon nih. Udah ada balon-balon. Jadi teman-teman, gantian ya. Aku akan biar nggak terlalu crowded. Aku mau minta 2 baris ini dulu untuk ambil balonnya sesuai dengan warnanya. Alvin nanti boleh pantau ya? Boleh. Oke. Aku 2 baris ini ambil balonnya. Kak Erna udah ambil kertasnya? Kertasnya biru. Oh gold, ada tulisannya ya. Jangan boleh diterawang, langsung diambil kertasnya, balonnya. Vincent sebentar Vincent sebentar. Oke. Jangan diterawang, ini hanya settingan belaka. Iya, oke. 2 baris ini udah semua. Sekarang 2 baris ini silakan ambil balonnya ke depan sesuai dengan warna yang tertulis di kertasnya. Woi, jangan ditendang-tendang balonnya, terpecah. Jangan ditendang-tendangin balonnya, Zeriko. Sudah, kertasnya dikumpulin kalau sudah dikasih ke Ray. Terus 2 baris bagian sini boleh maju ke depan. Hah? Oh nggak usah, berarti nggak usah dikumpulin Ray kasih itu. Oh ya, 2 baris maju ke depan, 2 baris saja. Maju, ambil warnanya. Siapa itu? Jangan dipecahin dulu ya guys. Jangan dipecahin dulu balonnya. Jangan. Sudah. Memet udah Met. Ayo udah. 2 baris dari baris ini. 2 baris ini dari barisnya Civeli sampai Kalinda ke sini. Jadi pilih sesuai dengan warnanya ya. Diambil ya. Rebutan nih cewek nih emang. Nih cewek-cewek pada rebutan ya. Oke, 2 baris selanjutnya dari barisnya sebelah sini boleh. Ikut, ambil. Iyo jangan geragas ya Iyo. Balonnya ringkih Iyo. Jangan diterawang, ini bukan uang. Jadi tidak bisa diterawang. Aku nggak kebayang sih ini akan seberisik apa. Ayo Edward. Orange. Mang Ea. Lu nggak boleh ganti warna ya. Oke, baris terakhir. Di sini 2 baris terakhir boleh maju. Wah. Gold. Hati-hati balonnya pecah sebelum waktunya. Sudah? Oke, karena sudah semua pegang balon, bagian publikasi boleh fotoin tuh teman-temannya udah pada pegang balon. Angkat balonnya.
Iye, mau ulang tahun. Udah pada dapat tusukan gigi? Udah. Oke, aku hitung 1 sampai 10. Oh kelamaan, oh belum, sabar. Masing-masing pegang tusukan botolnya. Kok tusukan botol? Tusukan giginya. Pegang tusukan gigi dan botol. Kok botol sih? Balon. Ah! Siapa? Itu, siapa itu? Siapa itu impostornya itu? Udah diangkat. Kita bacain ya. 1, 10, 2. Belum. 3, bacain. Di dalam balonnya ada kertas. Apa hadiah teman-teman? Ada hadiah, ada zong. Ini punya Dardung nih. Idara. Untuk yang mendapatkan hadiah, boleh langsung ke belakang samperin FJ. Untuk yang hadiah, baik yang hadiah dan tidak hadiah, boleh ke FJ dan Kiara ada di belakang. Tapi satu-satu ya. Satu-satu ya. Boneka, ada yang dapat nih boneka. Iya, ada yang dapat boneka. Thank you. Apa lu? Dapat apa? Makanan. Kamu dapat apa? Makanan juga. Makanan dapat kamu. Apa? Dapat ini, dapat permen. Jadi zongnya tidak zong banget. Jadi teman-teman boleh silakan tuker kertasnya di belakang sama FJ dan sama Kiara. Ada yang udah dapetin door prize-nya belum nih? Kira-kira. Ada yang dapetin hadiah utamanya nggak nih? Siapa yang dapetin bintang emas? Hoki. Di mana? Oke. Oke, monyong. Sudah ya, pecahin balonnya sudah ya. Tolong ya, jangan ya. Yuk kalau yang udah ditukar duduk lagi di tempatnya. Pengumuman terakhir. Cek. Sudah belum? Kita mau makan nih. Mau makan gak? Mau, ayo dong duduk yuk adik yuk. Emang gampang banget nyuruh makan. Yuk, biar gak lama-lama makannya. Biar gak lama-lama lagi makannya yuk. Duduk yuk. Yuk duduk yuk. Yuk next slide apa nih? Nah teman-teman, kalau kalian lihat di Instagramnya Komisi Pemuda, kita bukan pakai filter ya, kita pakainya @yours. Jadi boleh yang udah follow IG-nya Komisi Pemuda, boleh posting foto di situ. Di @yours aja ada videonya juga bisa pakai itu. Kalian mau foto di sini, di belakang juga boleh. Mau foto sama kuenya boleh. Foto rame-rame juga boleh. Oke, jadi ini sebagai pengganti foto booth, jadi kita pakai foto booth online. Oke, next. Mau makan siang. Tapi kita mau minta penatua kukuh untuk pimpin doa makan ya. Asik, makan permen. Ini door prize-nya baru 1 ya dari sekian.
Terima kasih rekan-rekan pemuda buat kedatangannya dan keseruannya hari ini. Kita mau menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dengan sukacita merayakan hari ulang tahun Komisi Pemuda. Biarlah dengan bertambahnya umur Komisi Pemuda, kami boleh semakin bertumbuh lagi, semakin saling melengkapi, saling mendukung di dalam Tuhan. Terima kasih buat berkat makan siang hari ini. Biarlah Tuhan jadikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh melakukan tugas-tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapak buat teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Kuku. Sekarang teman-teman boleh makan di depan, nikmati santapan yang ada. Kita mau makan nasi kuning. Untuk Ray, Kak Kuku, Bianda sama Kak Sindu boleh stay dulu ya. Ray, Kak Kuku, Kak Sindu sama Bianda. Lupa gue, nggak itu. Jadi divideoin aja, divideoin untuk potong itu. Kak Sindu, Bianda. Ray mana Ray? Lupa, kita kagak potong. Yuk kita videoin dulu.
Visi misi kita apa sih? Kita nggak ada bikin visi misi soalnya. Mana ada? Nggak ada. Yang yang lain apa ntar sama wishnya. Enggak, kok nggak apa-apa sih. Pokoknya tadi semoga semakin muda. Udah terus. Ya udah. Itu baru Matthew doang. Oh, masih banyak. Kabar dulu. Bisa lah kok. Sama teman-teman tuh. Semoga makan siangnya bukan snack doang tapi nasi. Wah, itu mah curhatan. Oke. Oke, nanti kalau udah ready tinggal pencet merah. Silent please. Selamat ulang tahun Komisi Pemuda yang ke-67. Semoga kita makin tumbuh bersama, saling menjaga dan selalu dekat satu dengan yang lain. Aduh, aminnya kemana tadi? Soalnya ada juga. Ya udah nggak usah di-cut aja. Gak bisa, masih gak dua bisa. rekam lagi. Semua terekam di sini. Iya. Ya, aminnya kalau mau. Ya udah nggak usah. Cut aja. Ada santannya nggak sih? Yang nasi kuningnya? Bisa ada. Masih nyala nih. Halo, halo.